Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Jamaah Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang hadir di masjid maupun yang menyimak kajian ini secara online, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan di siang ini kita melanjutkan kembali serial Mendidik Anak Akhir Zaman dengan segala lika-liku dan tantangannya. Kita membahas masih bab membangun izah. Izah ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya dengan syarat yang harus dipenuhi. Izah tidak bisa disamakan dengan percaya diri. Sebab percaya diri kalau kita pahami lebih membuat diri kita menjadi sumber kebaikan. Bahkan muncul kaidah-kaidah yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, seperti misalnya self affirmation, mengaku bahwa diri hebat dengan mengatakan saya hebat, saya kuat, saya bisa. Kalimat-kalimat ini justru bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat misalnya mengalami kesulitan. Nabi mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Alih-alih mengatakan kepada dirinya saya mampu, saya pasti bisa, justru Nabi mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka izah adalah bagian dari pendidikan tauhid, di mana anak tidak lagi mendaku dirinya sebagai hebat, tapi Allah yang hebat. Jadi bukan percaya diri yang dihasilkan, tapi izah, di mana izah adalah hasil dari keimanan. Bahwa sebelum PD kita sudah membangun PA. Apa itu PA? Percaya Allah. Sebab kalau anak percaya diri tidak ada PA, yaitu percaya Allah, jadinya sombong. Sudah kita bahas bagaimana Fir'aun, kita kenal percaya dirinya luar biasa. Tapi Allah bahkan merendahkannya. Allah menghinakannya. Begitu juga dengan Qarun. Di antara wujud ketika izah itu tidak memiliki anak, ketika sukses, bukan Allah yang disebut, tetapi modal yang dia miliki yang justru dilekatkan. Misalnya ketika dia bilang, kok bisa kamu sukses? Ya tentulah gua kerja keras setiap saat. Gua bisa begini karena gua punya ilmu yang gua pelajari. Gua habiskan waktu gua berjam-jam untuk bagaimana mempelajari marketing misalnya. Kalimat ini kalau muncul di lisan anak kita, hati-hati, karena kalimat ini dulu pernah diucapkan oleh seorang yang diberikan kesuksesan oleh Allah. Hambanya yang dulunya soleh, taat, tapi miskin, tiba-tiba diberikan Allah bergelimangan harta yang bernama Qarun.
Qarun ketika kaya, walaupun sekaya-kayanya Qarun tetap lebih kaya hadirin yang hadir di sini. Saya selalu katakan kaya itu ukurannya adalah zaman, ya. Misalnya Qarun yang kaya di masa itu kalah dengan kita yang mungkin dianggap miskin. Kenapa? Karena Qarun belum pernah naik pesawat, ya. Jadi jangan merasa minder dengan Qarun. Qarun kaya, iya, kemana-mana dia transportasinya naik kuda, didorong kereta kuda. Kita alhamdulillah mesen Grab jadi. Jadi Qarun nggak pernah ngerasain tidur pakai AC, dia masih pakai kipas sate. Jadi kekayaan itu ukurannya zaman. Makanya yang kaya di masa ini jangan sombong. 1000 tahun kemudian kekayaan kita itu nggak ada artinya bagi 1000 tahun generasi kalau masih ada, ya, di masa depan. Ya, sekaya-kayanya Qarun nggak bisa nelpon istrinya kalau jauh. Kita masih bisa nelpon. Nah, Qarun dia kaya, alih-alih menyebut bahwa saya ini kaya karena Allah, bentuk dari izzah itu adalah mengkoneksikan ke Allah. Apa yang diucapkan? Innama utituhu ala ilmin indi. Dalam surat Al-Qasas ayat 78. Aku bisa ini karena ilmu yang aku miliki, gitu. Relate nggak dengan kondisi hari ini anak-anak yang, ya gue bisa gini, wajar dong. Gue menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar. Gue menghabiskan waktu misalnya untuk pelajari ini, pelajari itu. Betul. Tapi kalau kita simpulkan, ketika sudah lebih banyak menyebut di luar Allah sebagai awal kesuksesan, itulah jebakan di mana manusia tidak lagi menggantungkan kepada pemilik kehidupan, itu adalah Allah. Inilah yang tertipu, manusia yang tertipu. Anak kita sukses yang begini, sukses yang tertipu. Nah, izzah itu adalah memberikan kemuliaan karena dekat dengan Allah yang Maha Mulia, yaitu Al-Aziz. Makanya barang siapa yang mendekat kepada yang Maha Mulia pasti dimuliakan. Gak usah jauh-jauh, dan contohnya aja misalnya orang yang dimuliakan di manusia seperti presiden, pasti yang dekat sama presiden dimuliakan. Contoh sederhana, kucing yang bernama Bobby Kertanegara itu. Cuman karena jadi kucingnya Pak Presiden, standar pengamanannya standar pengamanan. Itu kenapa? Karena dia milik. Karena dekat sama presiden kita. Kalau dia kucing milik siapa namanya? Pak Ali, misalnya Ustadz Ali gitu. Ya mungkin warga juga nggak ada yang ngeh gitu. Kucing apa nih? Kalau dia ngambil ikan di tetangga, ya tetap aja digebukin. Tapi kalau kucing presiden nggak ada yang berani. Kenapa? Karena bukan kucingnya yang membuat kita memuliakannya, tapi dia dekat dengan orang yang dimuliakan di manusia zaman ini, itu adalah ya Pak Presiden. Maka izzah itu prinsipnya adalah yang mulianya tidak pernah habis, tidak lekang waktu, yang pastinya tidak akan surut, yaitu Allah. Pak Presiden periodik. Hari ini presiden, 5 tahun kemudian bukan. Maka kemuliaan yang ditempel kepada yang bukan kemulia, yang hakiki, biasanya cepat habis. Makanya hidup tuh capek kalau nempel kepada orang. Anak kita tuh akan capek kalau pengen cari kemuliaan dengan mencari, ya. Sekarang siapa yang berkuasa, gue tempel. 5 tahun gak berkuasa, tempel lagi. Ini saya hati-hati nih, ini ceramahnya tepi jurang soalnya. Maka mendekat kepada Allah yang Maha Mulia itulah awal mendatangkan kita yang disebut izzah. Makanya jangan bilang gini, alhamdulillah gue punya izzah. Alhamdulillah gue punya izzah. Ya, kalau dekat Allah saja tidak pernah. Izzah itu hasil dari pemberian Allah. Nah, di antara ciri orang yang punya izzah disebutkan dalam hadis, dalam secara umum Rasulullah memberikan 2 indikator bagaimana seseorang itu
dalam hal ini dicabut izahnya, itu dihubungkan dengan bagaimana umatku di akhir zaman makanan yang diperbutkan oleh banyak orang. Artinya bukan lagi menjadi pelaku, tapi jadi korban, jadi inceran. Bahkan disebutkan seperti buih di lautan, diombang-ambing. Manusia tanpa izah itu adalah manusia yang mudah terombang-ambing. Saat itu para sahabat bertanya, apakah jumlah muslim saat itu sedikit? Kata Nabi, bala. Justru di saat itu kathir, banyak. Jumlah umat Islam justru banyak. Tapi mereka fihim al-wahan. Di dalam jiwa mereka ada al-wahan. Maka al-wahan inilah yang menjadi penghalang bagaimana izah itu tumbuh dalam jiwa anak kita. Al-wahan adalah penghalang datangnya izah yang membuat anak-anak sulit dalam ini menghadapi tantangan zaman. Apa itu al-wahan? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka modal dasar untuk membangun izah itu adalah memastikan anak kita bukan jadi penghubut dunia. Dan ini bermula dari pendidikan orang tua. Hubud dunia dimulai dari orang tua yang menjadikan diskusi di dalam keluarganya itu apakah lebih sering yang bersifat keduniawian atau yang berkaitan dengan akhirat. Mohon maaf ya, boleh saja diskusi dunia, tapi kalau anak lebih banyak diskusi tentang urusan dunia, apalagi standarisasi kita dalam menentukan kesuksesan dunia, maka anak-anak pun akan menjadi anak yang hubud dunia. Anak-anak yang hubud dunia itu diantaranya adalah dalam menentukan pilihan hidupnya, orientasinya adalah orientasi seberapa untung di dunia. Ini yang membuat akhirnya mereka terjebak kepada apa? Kepada niat-niat yang buruk. Hubud dunia itu kadang kita lihat sebatas aktivitas, padahal hubud dunia itu adalah perasaan. Sementara urusan niat itulah yang menentukan bagaimana orang itu menjadi orang yang benar-benar mengarah kepada kebaikan atau keburukan. Itulah manusia yang dia punya visi yang tinggi akan akhirat. Sayangnya kita itu seringkali mendefinisikan akhirat dan dunia itu sebatas casing atau tampilan fisik. Misalnya, mohon maaf ya, ada orang yang kalau ketika dia ngaji, kita langsung label. Tuh, dia tuh kayak si fulan, ngaji rutin. Ente tuh jangan ngurusin bisnis mulu. Itu bisnis itu dunia itu. Padahal basicnya memahami itu duniawi atau ukhrawi itu bukan kegiatannya, tapi niatnya. Bisa jadi saudara-saudara kita yang ngurusin bisnis, dia lagi berpikir gimana cara ngumpulin uang pengen bangun pesantren. Gimana caranya gua ngumpulin uang untuk bisa nanti memfasilitasi masjid dan membuat masjid. Berarti dia memikirkan urusan akhirat. Beda dengan orang yang kelihatannya aktivitasnya ukhrawi tapi sebenarnya niatnya dunia. Ini yang disebut hubud dunia. Contoh, ngaji rajin biar apa? Biar cari calon downline. Masarin produk. Masuk circle hijrah untuk masarin produk. Niatnya bukan untuk apa? Bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat, nyari dunia. Ya. Jadi ketika dia datang ke urusan akhirat yang sebenarnya meluruskan hati, tapi dia niatnya adalah untuk mencari kepuasan dunia. Itulah yang sering orang tertipu. Makanya salah satu yang dilatih kepada anak kita adalah orientasikan hidupnya itu untuk apa? Untuk kebahagiaan di akhirat. Makanya yang diajarkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Maka orientasinya adalah akhirat. Ini yang disebutkan sebagai basic dasar untuk menciptakan anak yang punya izzah. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, saya ulangi biar ini menjadi salah satu term yang menghujam. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Beda. Kalau kita nih yang tanpa sadar kita ajarkan adalah cari dunia, nah, jangan lupakan akhirat. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Makanya orang yang mengajarkan anaknya cari dunia, jangan lupakan akhirat, akhirat itu nyambi aja. Dalam banyak hal dia lebih banyak berpikir apa-apa tuh untuk kepentingan dunia. Makanya diajarkan adalah time is money. Sehingga dalam banyak hal urusan-urusan itu dinilainya apakah seberapa untung. Ya. Dan memberikan waktu yang sisa untuk urusan akhirat itu juga diantaranya. Hati dia lebih penuh kepada apa yang selama ini dia tertipu. Termasuk dalam mengurus anak. Ya. Ada seorang bapak, dan ini juga diantara pelajaran. Saya dapat kisahnya ini dari Ustadz Maududi Abdullah, salah satu Ustadz di Pekanbaru ya. Beliau cerita di kampungnya itu ada seorang bapak yang ditinggal mati oleh istrinya. Ya, dan dia bertekad untuk tidak menikah lagi. Dia ingin mengurus anaknya dan ingin membuktikan kepada mendiang istrinya kalau dia bisa mengurus anak. Anaknya itu 2 orang laki-laki, di mana dia berusaha punya target anaknya itu harus jadi orang hebat. Dan salah satu yang dia tanamkan ke anak itu dari pagi adalah time is money, waktu adalah uang. Kesempatan tidak mungkin berulang, take it or leave it. Ya, bahkan salah satu motivasinya adalah gitu. Kamu bercapek-capeklah kamu di masa mudamu agar kamu bisa bermalas-malasan di masa tuamu. Begitu. Sehingga anaknya punya motivasi yang gigih dari kecil, di drill, bangun subuh langsung dibanyakin soal-soal pelajaran. Singkatnya, sang anak dalam hal ini, ya, sang anak berhasil di usia mudanya. Anak pertama konon jelaskan udah punya bisnis mendunia sejak umur 22 tahun. Ya, lulus magister bisnis dari sekolah terkenal di luar negeri. Kemudian punya bisnis di bidang sawit, di bidang roof, atap dan beberapa yang lainnya. Karyawannya ribuan. Dan bapak ini luar biasa, dianggap sukses sebagai seorang ayah. Anak keduanya juga ternyata lulus di umur muda, 25 tahun, spesialis dokter, spesialis penyakit dalam dari sebuah kampus di Jawa. Ya, inisialnya UGM, inisialnya doang saya kasih tahu. Ya. Jadi ketika dia lulus, dia juga dapat apresiasi. Sang bapak dapat penghargaan. Bapak ini hebat luar biasa. Kok bapak bisa ya ditinggal mati oleh istri, yang lain mah nikah lagi, bapak tetap setia dan mengurus 2 orang anaknya sukses semuanya. Apa rahasianya? Si bapak menyebutkan rahasianya, saya tanamkan anak saya mental untuk bisa melihat peluang. Salah satunya dari kecil saya bilang time is money, waktu itu uang. Kalau kamu sia-siakan, kamu akan tergiling kalanya. Dan anaknya nggak mau menyanyiakan itu. Dia nggak mau bermalas-malasan karena khawatir di masa tua dia justru kepayahan. Makanya dia masa mudanya dihabiskan untuk berpayah-payah biar masa tuanya tinggal malesnya, katanya begitu. Singkatnya, sang anak sudah mulai berumah tangga, berkeluarga, punya pasangan masing-masing dan memilih pisah dari orang tuanya. Sang bapak yang berumur sepuh tinggal di rumah
ya, bersama beberapa orang pelayan dan pembantu yang tentu dibiayai oleh sang anak. Suatu hari Allah takdirkan bapak ini kena serangan stroke. Di situ langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya dokter melihat ini sudah dalam keadaan yang darurat. Diteleponlah anak pertamanya. Ditanyakan, "Maaf saudara, bapak saudara namanya ini ya. Saudara bisa datang karena ada hal yang harus kami diskusikan begini," kata dokternya. Apa kata anak pertama? "Maaf banget nih dok, saya mau presentasi bisnis ke Perancis. Ntar malam saya mau berangkat. Dan ini agenda bisnis saya yang sudah 6 bulan lalu udah di planning. Dan saya nggak boleh menyia-nyiakan. Time is money. Waktu adalah uang. Begini saja dok, tolong berikan tindakan terbaik untuk bapak saya. Biar berapapun biayanya nggak usah khawatir. Saya akan transfer, nanti staf saya yang urus." Jadi saudara nggak bisa datang. "Iya, maaf sekali. Tolong diurus ya, nanti saya bayar semuanya." Ditutup. Kemudian anak kedua ditelepon. "Maaf saudara, bapak saudara begini. Waduh, maaf sekali dok. Saya lagi sedang presentasi jurnal internasional saya di Singapura. Ini sekitar 3 hari saya di sini. Dan kita kan sesama rekan sejawat. Gini saja, kita saling koordinasi via telepon saja. Saya baru bisa punya waktu 3 hari lagi pulang dari sini. Jadi bapak saudara nggak bisa, maaf nggak bisa. Tolong diatur saja, ya nanti saya pulang." Singkatnya, akhirnya bapak ini meninggal. Ketika bapak ini meninggal, semua orang mendatangi. Disitulah baru ditampakkan bagaimana bapak ini saat dia wafat, mulai dari dimandikan, dikafani, dikubur, disolatkan dan dikubur oleh masyarakat setempat. Sang anak tidak sempat hadir, cuman mengirimkan berita duka cita entah buat siapa, padahal dialah yang sebenarnya berduka cita. Dari situlah masyarakat baru paham. Banyak yang dalam hati bilang, bukan anak seperti ini yang saya inginkan. Bukan anak yang seperti ini yang saya mau. Kaya iya, berpendidikan iya, tapi bapaknya wafat sampai nggak sempat, bahkan tidak melakukan apa yang menjadi haknya di saat bapaknya sedang sakit. Kenapa bisa begitu? Ini adalah buah dari pendidikan yang dampak dari orientasi membuat anak hubud dunia, menjadikan orang tua sebagai beban. Sehingga wajar kalau dunia yang kita pikirkan, orang tua selalu memastikan cari jodoh tuh yang kaya. Kalau sekolah lihat bisa kira-kira nanti dapat kerjaan apa. Kalau milih jurusan nih selalu ilmu diorientasikan buat nyari duit. Mencari jodoh yang bisa duit. Bukan berarti kita nggak butuh duit. Tapi ketika ruang untuk anak merenung bahwa hidup itu bukan untuk mencari duit, mencari makan, tapi mencapai kebahagiaan akhirat, tidak pernah kita install dalam jiwa dia, maka dia menjadi orang-orang yang memandang hidup itu untung atau enggak untung. Wajar muncullah yang mungkin selama ini dikeluh kesahkan sebagian anak muda, gua nih sandwich generation. Saya tidak menyalahkan istilah ini. Sandwich generation yang sering dikeluh kesah, kenapa? Gua harus menolong mak gua, bapak gua. Dia lupa bahwa menolong dan memberikan kepada orang tua itu kalau cuman diniatkan sandwich, udahlah uangnya habis, hati kita tidak dipenuhi niat ibadah, ruginya 2. Di dunia nggak dapat karena uang kita mungkin habis, di akhirat rugi. Beda kalau niatnya adalah ya orang tua nggak bisa ditolak, masih nuntut, bilangnya bukan sandwich generation tapi gua nih BW generation, birrul walidain generation. Sebab pembuka jalan hidup berkah itu diantaranya adalah berbuat baik sama orang tua. Nah, orientasikan itulah yang hari ini kita hilang. Karena ketika semua hidup diarahkan untung dan tidak untung,
bekerja lebih berpikir, ngapain gue profesional, gajinya cuma sekian. Padahal profesional itu bukan urusan gaji, profesional itu urusan ibadah. Karena Allah yang menyuruh kita profesional. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat ihsan, yaitu profesional dalam segala urusan. Berarti profesional itu bukan karena bayaran. Banyak orang berpikir profesional itu berkaitan dengan bayaran. Sehingga ketika saya bilang gini, saya pengen secara profesional ya, misalnya ketika saya minta ceramah seminar di suatu tempat, oh bayarannya berapa Ustadz? Langsung saya bilang, nah ini yang luruskan. Profesional itu bukan tentang bayaran, tapi saya pengen acara dikemas dengan baik. Contoh nggak profesional apa? Ngundang Ustadz jauh-jauh tapi sound sistemnya hancur, jelek. Ini bener loh, ngundang saya, kan mau nggak mau berangkat ke sana, nyiapin tempat tinggal, pesawat, tapi walaupun nggak dapat bayaran, tapi begitu ceramah, padahal kita ingin menyampaikan sesuatu, sound sistemnya nggak dipikirin. Yang disebut profesional itu melakukan sesuatu dengan baik, dan Allah akan membalas itu walaupun tidak dalam bentuk uang, karena keyakinan hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ada yang bilang gini, ngapain gua loyalitas di perusahaan gitu, gua mah ya ngapain tepat waktu. Bosnya juga gitu, dia lupa bahwa kebaikan dia lakukan itu bukan dibalas sama bos, dibalas sama Allah. Tahu-tahu dimudahkan rizkinya lo jalan yang lain. Kita lupa, kebaikan itu nggak mesti dibalas orang yang kita baikin. Gua baik sama emak gua, tapi emak gua tetap aja tuh membanding-bandingkan gua sama yang lain. Dia nggak sadar bahwa tetap berbuat baik sama emak yang kadang nggak ngerti tentang masalah ilmu pengasuhan. Kebaikan itu datang dari jalan yang lain, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan karir kita. Jadi kebaikan itu nggak mesti langsung resiprokal gitu. Gua baik sama lu harus baik sama gua. Enggak, gua baik sama lu, walaupun lu nggak baik sama gua, tapi Allah kan baik sama gua, dimudahkan urusan. Nah ini yang kadang-kadang nggak kita pahami. Nah, ketika anak kita tidak diingatkan tentang orientasi yang sebut cari akhirat, maka setiap pertimbangan dia selalu pertimbangan sifatnya untung bangga untung. Gue dapat berapa? Makanya hilanglah budaya yang disebut budaya profesional dalam konteks yang disebut ikhlas. Ihsan maksudnya. Kan ihsan itu bahasa lainnya profesional, dan ihsan itu kata Allah, kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, kalau engkau tidak melihat Allah, niscaya ya Allah melihat engkau. Jadi dasarnya adalah karena Allah melihat bosnya telat nih, gak usah datang on time deh gitu. Bos telat, dia tidak tahu kita telat, tapi Allah tahu kita telat. Menyengaja telat, sementara ada hak yang harus ditunaikan saat kita bekerja, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap janji. Padahal Allah beriman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, setialah kamu terhadap janji-janjimu. Jadi setia sama janji itu bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Kontraknya jam berapa janjinya? Jam sekian. Jangan disengaja. Kalaupun terlambat, itu jangan karena sengaja. Ini disengaja. Ngapain kita datang on time? Berarti disengaja. Berarti dia ingin mengkhianati janji. Nah, orientasinya apa? Tadi. Nah, mental hubud dunia itu larinya kemana-mana. Dari sisi itulah akhirnya tidak punya mental pejuang. Karena orang yang hubud dunia pastinya tidak mau menyuarakan kebenaran. Ketika orang di antara kenapa mukmin itu nggak punya izzah, pasti karena hubud dunia. Di antara kenapa anak kita nggak punya izzah, apa buktinya? Membiarkan bully di lingkungan dia. Dengan dalih, biarin aja, penting bukan gua. Makanya kan kalau kita bahas bully di sebuah lokasi kayak pesantren, itu ada 3 bagian yang selama ini kita nggak pahami. 1, pelaku, yang kedua korban, yang ketiga yang nggak kita pikirin ini penonton. Penonton itu adalah yang justru memviralkan, justru nganggap keren. Dia nggak ditanamkan bahwa ini
adalah kezoliman. Suatu saat lu juga bakal gitu, lu nggak bersuara, bahaya. Mental hubud dunia itu membuat akhirnya asal jangan gua. Begitu melihat berita Gaza, misalnya Palestina, berpikirnya sederhana. Udah ngapain mikirin di sono-sono jauh, yang deket-deket aja nggak dipikirin. Dia berpikirnya adalah yang penting keamanan gua nggak terganggu, orang lain mah urusan masing-masing. Itu karena sudah dilatih hubud dunia. Makanya orang-orang ketika manusia, anak-anak itu sudah hubud dunia, pasti nggak punya izah, makanya gampang dibeli. Kebenaran itu bisa dibeli. Ilmu yang banyak pun, ya kalau kemarin pertemuan pertama kita bahas tentang ilmu itu menjadi tidak berarti ketika dalam hal ini mudah dibeli dengan yang namanya apa? Hubud dunia. Makanya fatwa bisa ditahan demi apa? Ya, demi supaya tidak merusak atau mengganggu penguasa atau mengganggu orang yang misalnya berbuat zalim. Dan itu salah satu yang membuat izah ini hilang. Jadi izah itu ketika seseorang sudah hubud dunia sampai kebenaran tidak lagi menjadi penting bagi dia. Kebenaran itu tidak perlu lagi disampaikan. Mencari jalan aman. Ya, bahkan menjadi penjilat. Nah, ini salah satu bahaya. Yang kedua, kalau orang hubud dunia pasti dia takut mati. Manusiawi takut mati, manusiawi. Tapi takut mati dalam konteks ini bukan takut yang terkait dengan hal-hal yang terkait fitrah manusia. Takut kecelakaan pesawat. Tapi takut mati ini dihubungkan dengan prinsip dia untuk mengatakan kebenaran. Prinsip dia untuk membela kebenaran. Manusiawi, manusia itu takut mati. Karena dia pastinya ya dalam hal ini sangat-sangat ingin ya merasakan yang namanya hidup, ya, mendapatkan nikmat. Tapi kalau karena dia menyembunyikan kebenaran dan itu dilakukan karena ingin menyelamatkan diri dia, itulah yang berat. Makanya selagi anak kita, generasi di masa depan itu punya dua sifat ini, maka al-wahan ini adalah yang akan membuat izah ini tidak akan pernah bisa tumbuh. Jadi yang izah ini modalnya yang harus kita siapkan adalah anak-anak yang dia lebih mencintai akhirat. Makanya itu yang membuat pasukan yang ada di kaum non muslim, ya saya lupa antara Raja Heraklius atau raja yang ada di negeri non muslim di wilayah Habasyah, ketika pasukan muslim datang memperkenalkan diri, mereka mengatakan nahnu qaumun nuhibbul haya kama tuhibbul mauta. Kami nahnu qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbul haya. Kami adalah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Mereka adalah kaum yang mencintai dunia akhirat, mencintai akhirat. Bahwa mereka melihat kematian itu bukanlah sebuah tragedi, tapi jalan menuju tempat yang lebih baik. Sehingga mereka memperjuangkan kebenaran itu menjadi lebih tinggi dan lebih berani. Inilah diantara modal dasar untuk kita membangun izah, memastikan anak kita punya orientasi akhirat bukan dunia, dan mempersiapkan anak kita untuk berani menegakkan kebenaran, ya, bukan justru menyembunyikannya. Dan itu pelajaran buat kita semua, buat saya, buat kita semua kita sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Mohon maaf karena waktu membatasi. Itu bisa kami sampaikan. Aku lu qala zafartifalakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.